Di pertemuan yang lalu kita sudah terakhir kita membahas soal eh, apa namanya bagaimana oh, berteman ya. Anak-anak bertanya kepada Syekhul Azhar tentang bagaimana hukum berteman dengan orang non-Muslim. Dan beliau mengatakan tidak jadi soal ya karena pada dasarnya hubungan Islam dan non-Muslim itu ya hidup yang harmonis dan saling apa namanya bekerja sama dan juga berbuat adil, berbuat baik ya selama tidak menghalangi selama orang-orang non-Muslim ini tidak menghalangi beragama dan juga tidak mengusir dari tanah kelahiran ya. Yang mengusir ini ya seperti penjajah dan seterusnya ya. Nah, kemudian kemarin juga sudah dibahas soal setan lah ya, pertanyaan anak-anak tentang setan. Setan itu tinggal di mana dan seterusnya. Sekarang pertanyaan lanjutan masih berkaitan dengan masalah-masalah eh, akidah ya, yaitu tentang malaikat. Di halaman 15, anak-anak menyampaikan pertanyaan tentang pandangan Islam tentang malaikat. Ya. Aina ta'ishul malaikah? Malaikat ini hidupnya di mana? Tuh. Ya. Ini tentu lagi-lagi ya, memang ini pertanyaan khas anak-anak kecil yang apa namanya pemikirannya eh, banyak berkaitan dengan hal-hal yang mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang dewasa ya. Jawaban beliau al malaikatu kainatun khalaqahallahu min nur. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas kalau setan diciptakan dari api. Sementara malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Pekerjaannya malaikat ini adalah muhimmatuhum tanfidhu amrillahi wa ta'atihi. Pekerjaannya malaikat itu adalah menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi ada makhluk yang eh, apa namanya pekerjaannya itu adalah 100% total taat kepada Allah, yaitu malaikat. Sementara setan itu adalah 100% maksiat kepada Allah. Ya. Dan manusia itu punya potensi kedua-duanya. Makanya manusia ini bisa lebih mulia dari malaikat ketika manusia ini melakukan ketaatan karena malaikat itu taat total kepada Allah wajar karena tidak punya nafsu. Sementara manusia ini punya nafsu. Karena itu ketika manusia taat kepada Allah meninggalkan maksiat kepada Allah maka derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Tapi sebaliknya kalau manusia itu melakukan maksiat itu derajatnya bisa lebih rendah daripada hewan karena hewan itu tidak ibadah tetapi karena tidak punya akal. Sementara manusia tidak ibadah padahal dia punya akal. Gitu ya. Nah, ini bedanya. Malaikat itu semua yang diperintahkan oleh Allah dijalankan oleh malaikat. Makanya malaikat ini pekerjaannya ada yang seumur hidup sujud ya, seumur hidupnya ruku kepada Allah dan seterusnya. Karena memang malaikat itu diciptakan tanpa nafsu, tidak punya keinginan pribadi. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian dalam ayat yang lain, bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Walahum mahamun muta'addidah. Ya, malaikat itu punya tugas yang bermacam-macam. Wa kullun minhum ya'ishu haitsu yu'addi muhimmatahu. Kalau pertanyaannya tadi malaikat tuh hidup di mana? Malaikat tuh hidup sesuai dengan tugasnya, tugas yang dia tangani. Faminhum man ya'ishu fil ardi ma'al insan. Malaikat itu ada yang hidup di bumi, di tengah-tengah kita bersama dengan manusia.
Contohnya malaikat apa? Yaitu mislul hafadzati minal malaikati. Ya, seperti malaikat hafadzah. Ada malaikat yang menjaga kita, menjaga semua manusia. Setiap manusia itu ada malaikatnya. Namanya malaikat hafadzah. Sebagaimana dalam Al-Quran, lahu mu'aqibatum min baini yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Wal katabatu minal malaikatil mulazimina lil insan. Selain ada malaikat hafadzah yang menjaga setiap manusia. Setiap manusia ini juga diikuti oleh malaikat katabah yang mencatat amal perbuatan manusia. Wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin. Wa minhum hamalatul arsy fawqas sama'is sabi'ati. Jadi malaikat ada yang hidup di bumi, ada yang hidup di atasnya langit, yaitu para penyangga arsy. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Fahum ya'ishuna fi kulli makanin hasabal muhimmati allati kullifu biha minallah. Jadi intinya malaikat itu ya hidup dimanapun atau tinggal dimanapun di mana Allah memberinya tugas. Ada yang tinggal di bumi, ada yang tinggal di langit, kadang-kadang juga menyerupai manusia, ya. Ada malaikat yang pekerjaannya menyampaikan wahyu seperti malaikat Jibril, kadang-kadang menyerupai manusia pada saat menyampaikan wahyu, ya. Nah, seperti itu. Sebagaimana kisah sahabat Dihyah Al-Kalbi, ya. Dihyah Al-Kalbi itu adalah sahabat yang dipinjam. Jadi malaikat Jibril itu ketika turun memberikan wahyu, ketika malaikat Jibril dalam bentuk manusia, maka malaikat Jibril ini akan meniru wajahnya Dihyah Al-Kalbi dan yang lain sebagainya. Di momen-momen tertentu malaikat ini apa namanya berinteraksi lebih dengan manusia. Lalu kemudian hal tahrusunil malaikatu akon indama tad'u li ummi. Kalau ibu saya mendoakan, apakah saya ini akan dijaga oleh malaikat? Ya. Kalau saya didoakan oleh ibu saya, apakah saya akan dijaga oleh malaikat? Kata anak-anak ini. Kemudian beliau menjawab, khalaqallahul insana wa ja'alaihi malaikatun tahrusuhu minasu'i wal adha. Ya. Allah itu menciptakan manusia dan kemudian menugaskan malaikat untuk menjaganya dari segala mara bahaya. Ya, kecuali apa namanya bahaya yang memang sudah ditakdirkan, ya. Jadi pada dasarnya kita ini dijaga oleh malaikat. Ya. Malaikat ini menjaga kita dari hal-hal yang buruk yang mungkin menimpa kita. Kecuali keburukan yang memang sudah ditakdirkan. Maka ya terjadi gitu. Ya. Nah, jadi bayangkan memang kita ini ta- sebetulnya ya jaga terus. Ya. Nah, maka kalau kecuali adalah ketika sesuatu keburukan itu sudah dikehendaki oleh Allah. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhah. Ini malaikat hafadhah yang barusan disinggung di atas. Malaikat hafadhah itu siapa? Yaitu fal hafadhatu alladzina yursiluhumullah yahfadhuna al-'abda ila an ya'ti ajaluhu, ya. Malaikat hafadhah itu adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga seorang hamba dari mulai dia lahir sampai nanti ajalnya datang. Nah, jadi hampir mirip dengan jin yang minggu lalu dibahas. Jin, ada jin yang selalu mengikuti manusia dari mulai manusia lahir sampai wafat. Begitu juga ada di sisi lain ada malaikat yang mengikuti manusia, setiap manusia dari mulai dia lahir sampai wafat. Wal ummu idza da'at li waladiha aw bintaha istajaballahu laha. Dan tentu saja ketika seorang ibu mendoakan anaknya agar dijaga oleh Allah, maka doanya pasti diijabahi. Ya. Berdasarkan hadis, Nabi mengatakan ada 3 doa yang tidak akan ditolak, yaitu doanya orang yang dizolimi, doanya orang musafir, dan doanya orang tua kepada anak. Tuh. Makanya doanya orang tua kepada anak ini penting, ya. Bahkan para orang-orang tua dulu
ketika punya anak itu ditirakati. Tirakat itu doa yang disertai dengan ya pengekangan terhadap hawa nafsu. Misalnya ketika seorang tua sedang memesantrenkan anaknya atau menguliahkan anaknya, orang tuanya di rumah tirakat. Mungkin puasa, ya, mungkin sholat malam, mungkin membaca Al-Quran lebih banyak daripada biasanya. Tujuannya adalah untuk mendoakan kesuksesan anaknya. Ini juga harus kita lakukan ya. Nanti pada saat kita punya anak atau sekarang kita minta kepada orang tua kita minta doa agar supaya kehidupan kita ini berhasil dengan doa orang tua. Hajat kita berhasil. Kisah-kisah orang tua dulu seperti itu ya. Orang tua ini tidak cukup hanya memberikan materi kepada anak, tapi juga harus didoakan. Doanya bahkan tidak cukup dengan kata-kata, tapi tirakat ya, ada tirakatnya. Itu seperti itu. Banyak kisah-kisah terkait hal ini ya. Ada orang tua yang tirakat tidak makan nasi misalnya. Makannya ngerowot jagung. Bukan bukan berarti tidak menikmati apa namanya nikmatnya Allah, tetapi itu adalah sebagai bentuk komitmen, menunjukkan satu komitmen mendidik hawa nafsunya. Gitu. Itu tirakat. Fahinama tad'ul umma fahinama tad'ul ummu liwaladiha yastajibullahu laha wa rasuluhu malaikatan li hifdzi hadzal walad. Kemudian berikutnya, yaskharu minni zumala'i fil madrasati bisababi launi basyarati as-samra. Limadza khalaqani hakadza. Ya. Ini juga problemnya anak-anak ya, bullying. Kalau sekarang bahasanya anak-anak di sini itu bullying. Jadi ada anak yang cerita kepada Syekh menyampaikan pertanyaan, dia ini dihina oleh teman-temannya di sekolah karena kulitnya gelap. Kenapa sih? Kemudian dia tanya, kenapa sih Allah itu menciptakan kulit saya ini gelap? Itu. Khalaqallahul khalqa bitanawwu'in wa ikhtilafin lid-dilalati ala 'azamatihi wa qudratihi. Allah itu menciptakan makhluknya secara berbeda-beda, beragam. Ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang merah, dan seterusnya. Matanya ada yang sipit, ada yang lebar, hidungnya ada yang pesek, ada yang mancung, dan seterusnya. Allah menciptakan manusia itu beragam. Untuk menunjukkan bahwa, untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya Allah. Ya. Sekarang orang menciptakan robot, bentuknya satu. Orang menciptakan mobil, ya jenisnya tidak banyak. Mobil Avanza ya begitu semua. Ya, nggak banyak. Tapi Allah menciptakan makhluk miliaran manusia, tidak ada yang sama. Tidak ada manusia yang persis betul-betul sama. Bahkan suara manusia itu semuanya berbeda-beda. Bahkan yang ajaib lagi ya tentu adalah sidik jari. Ya. Allah menciptakan miliaran manusia, sidik jarinya tidak ada yang sama. Itu adalah kekuasaan Allah. Ya. Luar biasanya Allah. Tidak ada manusia yang mampu apa namanya apa namanya tidak ada makhluk yang mampu melakukan hal itu. Itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah yang Maha Pencipta. Wa bayyana subhanahu anna mi'yarut tafadhuli bainal basyari wa taqwa. Dan Allah menjadikan kemuliaan ya. Kalau kemuliaan di sisi manusia itu bisa jadi relatif ya. Bisa jadi relatif. Kalau kita lihat orang-orang dulu ya, mungkin orang-orang dulu ini pernah di satu masa menganggap manusia yang unggul itu adalah manusia yang kulit hitam. Itu di zaman-zaman dulu misalnya ya. Lalu kemudian ya intinya zaman berubah. Zaman berubah dan pandangan manusia juga terus berubah. Bahkan pandangan manusia di satu tempat itu bisa jadi berbeda dengan manusia di tempat yang lain.
Misalnya orang-orang Arab itu menggambarkan kecantikan itu adalah ketika perempuan itu lehernya panjang. Ya. Makanya peribahasa Arab itu untuk menggambarkan perempuan cantik itu adalah ketika pundaknya jauh dari tempat jatuhnya anting. Artinya lehernya panjang. Tapi mungkin di tempat lain orang menggambarkan kecantikan itu apa namanya? Ada yang menggambarkan kecantikan itu adalah ketika seseorang tuh gemuk misalnya dan seterusnya. Intinya mas keunggulan menurut manusia itu relatif. Tapi timbangan atau parameter kemuliaan di sisi Allah itu adalah takwa dan amal soleh. At-taqwa wal amalus soleh. Walaysa li suratul insani wa hayatihi. Dan kemuliaan itu tidak terkait dengan fisik, ya, itu. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi kemudian inna akramakum 'indallahi asqakum. Yang paling mulia di sisi yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi ini Allah ini sangat-sangat adil, ya. Bahwa ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek. Itu semuanya adalah pemberian. Tidak ada apa namanya, itu sudah pemberiannya begitu. Dari pabriknya penciptaannya Allah sudah seperti itu. Dan itu bukan parameter kemuliaan. Sementara kemuliaan itu adalah takwa, di mana seseorang bisa berusaha. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa. Gitu. Ya, gitu. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya. Makanya tidak adil kalau ada orang ngukur kemuliaan seseorang hanya dari keturunannya. Ya. Yang keturunan orang rendahan rugi dong itu karena dilahirkan dari orang yang rendah. Padahal manusia nggak bisa memilih dari orang tua siapa dia akan lahir. Itu. Makanya bentuk keadilan Allah itu adalah ketika menilai kemuliaan itu berdasarkan takwa. Karena semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang bertakwa. Wallahu subhanahu lan yuhasibuka ala syai'in laisa laka fihi ikhtiyarun. Kalau ni basyaratika. Ya. Wallaunul aswadu laisa aiban. Jadi Allah itu ya, menilai kita bukan dari sesuatu yang apa namanya, di mana kita nggak punya pilihan di situ. Contohnya tadi, bukan berarti ketika lahir dari keturunan orang Arab kemudian menjadi lebih mulia, nggak begitu. Itu nggak ada upaya tanpa upaya manusia kalau itu. Ya, nggak tidak adil kalau misalnya kemuliaan hanya diukur dari keturunan, ya, karena keturunan itu adalah pemberian atau kegantengan. Ya, kegantengan pemberian, lahir sudah gitu. Ada yang dilahirkan, ada yang diciptakan lebih tinggi, ada yang diciptakan lebih pendek dan seterusnya. Walaunul asadu laisa aiban wala syai'an sayyi'an, dan kulit yang hitam, yang gelap itu bukan aib, ya. Ya, ini bagi anak-anak kadang-kadang kalau apa namanya, ini tidak hanya tentang kulit ya, mungkin tentang hal-hal yang lain juga. Biasanya di kalangan anak-anak itu kan suka ya tadi bullying, ya, bullying berdasarkan fisik, ya. Tapi fakam min insanin aswad wa nafa'ad dunya bi ilmihi wa juhdihi. Betapa banyak orang yang kulitnya gelap dan kemudian dia bisa memberikan manfaat yang luas karena keilmuannya itu. Ya, di Amerika misalnya, ya, seorang kulit hitam yang direndahkan, dijadikan budak, pada akhirnya bisa jadi presiden seperti Barack Obama, ya. Kemudian ada yang lain-lain, ada banyak. Ada Nelson Mandela, orang kulit hitam, badannya kecil dan seterusnya. Bisa jadi presiden yang dikenang sepanjang sejarah, ya, di Afrika Selatan. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Fisik tidak menentukan. Ya, termasuk di Indonesia lah. Orang dulu mengolok-olok Jokowi misalnya karena pelongo-pelongo dan seterusnya. Tapi ternyata dia
mampu menjadi presiden 2 periode dan kemudian menjadi salah satu tokoh paling politik yang sangat kuat di Indonesia. Fisik itu bukan jaminan, tidak menentukan apapun. Mem- Menopang mungkin ya, tetapi tidak menentukan. Malah orang-orang yang badannya atletis, ganteng-ganteng rata-rata profesinya jadi satpam, security. Sementara bosnya biasanya orangnya kurus, ya. Badannya mungkin nggak sehat, orangnya mungkin juga nggak ganteng, nggak atletis, ya gitu. Tapi karena kepintarannya dia yang jadi bos, dia yang memimpin, gitu ya. Fal insanu yatamayyazu bi adaihi wa fikrihi wa juhdihi. Manusia itu istimewa karena pemikirannya, karena keilmuannya, karena kerja kerasnya. Dan tidak boleh hukumnya membullying orang karena fisik ya. Kalau istilah orang sekarang body shaming ya. Nggak boleh body shaming. Panggil orang gendut ya, segendut misalnya atau pesek gitu. Itu body shaming. Dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhum. Tidak boleh menghina suatu kaum atas kaum yang lain. Bisa jadi yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina dan seterusnya. Wa ini mru'un syatamaka. Dan hadis Nabi mengatakan wa ini mru'un syatamaka wa ghayyaraka bi amrin ya'lamuhu fika fala tughayyirhu bi amrin ta'lamuhu fihi. Nabi sendiri mengajarkan kalau ada yang mencela kita, maka eh, maka jangan dibalas dengan celaan yang sama. Karena dengan demikian maka kamu akan mendapatkan pahalanya, pahalanya orang yang menghina tadi itu buat kamu, sementara dosamu diambil orang yang menghina. Jadi itu ya, kita kalau ingin dapat pahala tanpa susah-susah ya sudah. Kalau dicela orang, dirasani orang, nggak usah membalas. Maka dengan demikian pahalanya orang yang ngerasani kita ini dibuat untuk kita, sementara dosa kita diambil oleh yang ngerasani tadi itu. Ya, gitu ya. Fayusika bisobri wal isti'anati billah. Karena itu nasihat dari beliau untuk anak yang bertanya tadi adalah agar bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah. Disertai dengan nasihat kepada yang bersangkutan agar supaya tidak suka mencela. Itu. Wala tatruk li syaitani ayyaman kholin liyudkhila alaikal huzna wal alam. Dan jangan sampai kamu terlarut dalam kesedihan sehingga itu membuka pintu bagi setan. Makanya ulama itu rata-rata pesannya adalah ya eh, kita hidup sebagai mukmin itu harus bahagia. Ya. Sebagai mukmin itu harus bahagia karena bahagia itu lebih dekat kepada syukur, kemampuan untuk bersyukur. Gitu. Dan kita harus menunjukkan kebahagiaan itu karena orang-orang ahli maksiat itu mencari dalam melakukan kemaksiatannya mereka mencari kebahagiaan. Jadi sebisa mungkin kita yang melakukan ibadah itu harus menunjukkan bahwa hidup kita lebih bahagia dibanding orang-orang ahli maksiat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ini harus menampakkan hidup kita itu bahagia. Itu lebih bahagia daripada orang-orang yang ahli maksiat. Seperti itu. Nah, itu bahagia itu penting ya. Bahagia ini penting. Apalagi bahagia dengan hal-hal yang halal. Itu. Kita bisa menemukan kesenangan kita, kebahagiaan kita pada hal-hal yang halal, itu luar biasa, harus disyukuri. Daripada baru bahagia kalau melakukan maksiat. Baru bisa bahagia kalau pacaran, misalnya, naudzubillah ya. Baru bisa bahagia kalau menang judi, misalnya, naudzubillah. Baru bisa bahagia, bisa tenang kalau minum minuman keras, misalnya. Ya itu. Ya, gitu. Sebaliknya bisa apa namanya senang dengan hal-hal yang halal itu adalah salah satu hal yang harus disyukuri. Sudah bisa merasa tenang, senang, cukup ketika minum air putih yang halal atau minum kopi halal hukumnya. Itu.
dan seterusnya. Ya, intinya itulah ya. Jangan sampai larut dalam kesedihan sehingga membuka pintu bagi setan. Kalau sudah orang sedih itu akhirnya nuntut Tuhan ini kemana? Nah, begitu ya. Baliknya kalau kita senang, kita bisa mensyukuri bahwa ini semua adalah anugerah dari Allah. Lalu berikutnya, limadza khalaqallahu sorsor. Ya. Kalau kadang-kadang bahasa Arab sarsur, serangga artinya. Ya. Kenapa sih Allah itu, mungkin kita juga pernah ya bertanya-tanya tentang ini. Buat apa sih Allah ini menciptakan nyamuk? Pekerjaannya hanya mengganggu tidur di malam hari ya. Buat apa Allah ini menciptakan kecoa, corok, kotor, dan seterusnya. Penyakit. Buat apa Allah menciptakan lalat yang juga mengandung penyakit. Nah, sekarang jawaban beliau, ini pertanyaan anak-anak, ini juga mungkin kita alami ya. Mungkin kita juga bertanya-tanya gunanya apa sebetulnya Allah itu menciptakan ular, menciptakan serangga, nyamuk, lalat, ya, kecoa, dan seterusnya. Nusyahidu wa nara fi hayatina al-katsira minal kainatil hayati. Dalam hidup ini, kata beliau, kita melihat banyak makhluk yang hidup yang diciptakan oleh Allah. Dan wa qad nata'arradu lil adza, dan mungkin sebagiannya tuh mengganggu ya. Mengganggu ya seperti lalat, mengganggu kotor, kemudian nyamuk dan seterusnya. Wa ba'duha takhfif apa namanya? Wa ba'duha tukhifuna wala naqtaribu minha. Kadang-kadang sebagian di antaranya membuat kita takut. Ada hewan buas, kenapa itu semua ada? Ada ular, ada hewan apa namanya? Macan misalnya dan yang lain-lain. Sebenarnya apa? Ma faidatu hadhil kainat wa limadza khalaqahullah. Sebenarnya apa fungsinya hewan-hewan tadi itu dan kenapa diciptakan oleh Allah? Awalan jawabannya adalah al-katsiru minal makhluqatil lati yura min dhahiriha annaha la faidata minha aw annaha dharratun asbatal ilmu malaha min manafi'in lil insani awil bi'ati. Yang pertama, penjelasan yang pertama adalah kebanyakan makhluk. Hampir bukan kebanyakan. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, yang meskipun secara lahir itu nggak ada fungsinya, atau bahkan membahayakan, itu sudah ada penelitiannya, ketetapan ilmiah yang menyatakan bahwa keberadaan hewan-hewan atau makhluk tersebut itu bermanfaat bagi manusia atau lingkungan. Menjaga keseimbangan ekosistem lah, kasar. Paling gampangnya begitu. Jadi keberadaan ular ini penting. Kenapa? Karena misalnya sekarang orang baru kerasa di sawah ketika tidak ada ular, maka tikus merajalela. Sampai sekarang di beberapa tempat tuh ada sewa ular. Sewa ular untuk menghilangkan tikus di sawah. Ya, kucing misalnya, seakan-akan nggak ada gunanya kucing ini. Tapi kucing itu berfungsi untuk keseimbangan ekosistem. Ya. Tadi ya. Dan seterusnya, semua hewan tuh ada fungsinya. Karena semua makhluk di dunia ini ada fungsinya. Gitu. Eh, Bahkan yang secara lahir itu tidak punya manfaat untuk menciptakan tadi keseimbangan itu. Dan kita sudah pernah melihat beberapa kali ya, ketika ada satu mata rantai yang hilang, maka kemudian akan timbul madorot. Salah satu contoh itu adalah eh, di pernah ya di Cina itu dulu tapi udah lama karena ada burung burung emprit ya. Burung ini adalah burung yang selalu memakan padi. Karena itu pemerintah Cina memerintahkan untuk perburuan besar-besaran terhadap burung tersebut. Ya. Tapi ternyata apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian itu adalah malah panen tuh gagal semua. Ya. Karena ternyata burung-burung tadi itu juga berperan dalam keseimbangan ekosistem. Dan apapun seperti ular tadilah contohnya. Ya. Ketika perburuan ular besar-besaran,
Nah, itu juga ada satu keseimbangan ekosistem yang hilang gitu. Sanian yang kedua, jadi semua di alam semesta ini apa namanya ada fungsinya. Nah, kalau kita belajar biologi ya itu ada cerita tentang itu, tentang mata rantai makanan ya itu. Ya, kalau di hutan misalnya, kenapa apa namanya? Kenapa kenapa si predator tuh harus ada gitu ya misalnya. Ya untuk menciptakan keseimbangan karena kalau tidak ada predatornya maka mungkin perkembangbiakannya menjadi tidak terkontrol gitu. Terjadi ledakan dan seterusnya. Sebaliknya ketika ada perburuan yang besar-besaran itu juga akan ada hewan yang kehilangan makanannya gitu. Misalnya kalau di NTT ya misalnya ada di Pulau Komodo misalnya ada orang berburu rusa besar-besaran maka mungkin kalau rusa tidak ada lagi otomatis komodo juga akan hilang karena itu makanannya komodo gitu. Yang kedua, dorobalan Al-Quran Al-Karim masalan alatil kalkainatil lati rohal ba'du dorotan la nafi'ata kadzubabati. Yang kedua adalah Al-Quran ini sering memberikan pelajaran menggunakan contoh-contoh menggunakan contoh-contoh sesuatu yang secara lahir itu nggak ada manfaatnya, seperti lalat. Tapi itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kayak dalam Al-Quran misalnya ya Yuhanna suduri bamathalum fastami'ulah. Fastami'ulah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah. Ya. Karena Allah, kata Allah, itu orang-orang itu nggak mungkin mampu menciptakan bahkan seekor lalat pun mereka tidak akan mampu. Ya, gitu. Dan betul ya, lalat, hewan yang dianggap rendah, yang dianggap remeh, itu kalau bukan Allah tidak ada yang mampu menciptakan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu karena hikmah. Baik itu kita tahu atau kita tidak tahu. Dan wa'alal insani an yata'ayasya ma'a makhluqatillah. Dan kita ini hidup bersama dengan lingkungan, dengan alam itu harus hidup dengan baik, dengan berdampingan. Itu. Itu ya. Lalu kemudian qala li abi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamu indama usalli alaihi. Hal hadza yani annahu ya'rifu man ana wa ma huwa ismi. Kata ayah saya Rasulullah ini bisa mengetahui mengenali saya ketika saya bersolawat kepadanya. Apakah itu berarti Rasulullah itu mengenali nama saya? Dan apakah Rasulullah itu mencintai saya karena saya selalu memanjatkan solawat? Ya. Nah, jawaban beliau, sabata anna solatana tu'arridu ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi. Sudah apa namanya hadisnya sahih yang menyatakan bahwa salawat kita itu senantiasa dihaturkan kepada Nabi. Setiap kali ada orang salawat, Nabi dilapori, itu umatmu yang namanya Taufik, itu salawat, wahai kanjeng Nabi, itu misalnya ya. Dan itu ada di dalam kitab hadis sahih ya, itu di kitab Bukhari dan seterusnya. Wan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu jami'a ummatihi itu. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai semua umatnya. Wa sayastaqbiluhum fil akhirati farihan masruro. Dan Nabi akan menyambut umatnya nanti di akhirat dalam keadaan senang dan bahagia. Illa man ibtada'a an manhaji Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kecuali umatnya yang memang tidak mau mengikuti manhajnya Nabi itu. Dalam hadis dikatakan apa namanya? Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Itu. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi. Wa ikhwanuna. Jadi kata Nabi saudara-saudara kami ini adalah saudara-saudara saya itu adalah mereka yang lahir generasi yang lahir setelah saya sudah tidak ada. Mereka tidak pernah lihat saya tapi iman kepada saya. Dan saya kata Nabi akan menyambutnya di
telaga itu. Ya, mudah-mudahan kita semua ada di dalamnya. Wa min hubbihi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi annahu hina khassahu bi da'watin mustajabatin lam yada' biha li nafsihi wa lam yada' li ahadin min auladihi walid dakharaha li ummatihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika diberi jatah doa yang mustajab, itu bukan Nabi tidak memperuntukkan untuk dirinya sendiri atau hanya keturunannya saja, tetapi untuk seluruh umatnya. Tuh. Dalam hadis Nabi mengatakan, likuli nabiin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya doa yang diijabahi. Fata'ajjala kullu nabiin da'watahu. Masing-masing nabi berdoa, masing-masing nabi, beberapa nabi itu langsung meminta. Tetapi eh, saya, kata Nabi Muhammad, menyimpan doa saya itu sebagai syafaat untuk umat saya. Itu. Semua umat saya yang meninggal dalam keadaan iman akan mendapatkan doa tersebut. Baik. Berikutnya, jadi ini yang pentingnya sholawat. Ata'aradu li mudhayaqati talamidi bil madrasati li anna wajhi bihi atharu huruqin wa asy'uru daiman anani uridu an adribahum. Ini juga kasus bullying di sekolah. Ya. Jadi ada seorang anak yang wajahnya ini ada bekas luka bakar. Dan kemudian dibully oleh teman-temannya. Dia bertanya, misalnya saya membalas, memukul orang-orang yang merendahkan saya ini, apakah saya keliru dan akan dibenci oleh Allah? Kemudian beliau menjawab, Anzalallahul bala'a liyakhtabira bihi ibadahu. Allah itu menurunkan ujian, ya, atau cobaan itu untuk menguji hambanya. Barang siapa yang sabar dan bersyukur maka akan mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya, orang yang marah dan kemudian tidak terima maka tidak akan mendapatkan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, karena itu ketika kita mendapatkan ujian, jangan marah, ya kita bersabar. Eman-eman kalau kita marah karena sudah dapat ujian, tidak dapat pahala pula. Tuh. Tapi kalau kita sabar, kita akan dapat pahala. Tuh. Walladzi yantaziru thawaba minallahi yantaziru nusratallahi lahu mimman adhu. Dan orang yang sabar itu pasti akan mendapatkan kemenangan. Orang yang melakukan kejahatan pasti akan mendapatkan balasan. Itu. Wa in kana al-'afwu afdal. Wa in kana al-'afwu afdal. Meskipun memaafkan itu lebih utama. Fa'alaika bi dhabtin nafsi. Karena itu kendalikan diri. Wa adamil insyaqi khalfa haula. Nah, ini paling penting ya. Ketika kita marah itu kita sebisa mungkin kita tahan. Ya, karena dengan menahan marah itu ketika ditahan ya hilang-hilang sendiri. Tapi kalau kita langsung nggak tahan, kita langsung marah, mungkin buntutnya akan panjang. Nah, itu ketika mau marah dipikir dulu, diam dulu, pikir dulu. Ya, jangan langsung udah kadung mengekspresikan kemarahan, misalnya mukul orang atau berantem sama orang, malah dampaknya panjang. Tapi kalau kita sabar, ya setelah itu udah hilang-hilang sendiri. Ya. Marahnya hilang-hilang sendiri. Kalau kita diam, marah hilang sendiri. Baik. Berikutnya adalah ya duribuni abi ahyanan. Ini tentang parenting kalau ini ya. Jadi saya ini kata seorang anak bertanya, saya ini kadang-kadang dipukul oleh bapak saya ketika saya nilainya jelek di sekolah. Padahal saya ini sudah berusaha kerja keras di sekolah, tapi ya nilainya memang rendah itu. Dan ini membuat saya sangat susah itu. Dan saya seringkali ingin marah kepada orang tua saya. Itu. Meskipun kemudian juga saya sendiri menyesal. Ya. Karena kalau saya sampai marah berarti saya nggak birrul walidain. Lalu kemudian anak ini bilang, bisa nggak sih panjenengan, wahai apa namanya, Syekh
Syekhul Azhar, ya, wahai imam, bisa nggak panjenengan memberikan nasihat kepada bapak saya? Karena saya ini sebenarnya tidak mau dipukul, nggak ingin dipukul. Nah, kemudian jawaban beliau, ini khas anak-anak dan mungkin kita juga masih ngalami ya. Tidak selalu kepada orang tua ya, tapi kepada guru mungkin, kepada mentor dan seterusnya. Ya bunayya, wahai anakku, waliduka yuhibbuka wa yahrusu ala maslahatika. Wahai anakku, yang pasti orang tuamu itu sangat mencintai dan sangat berusaha kerja keras untuk kemaslahatanmu. Wa kullu walidin yuhibbu ayyakuna ibnuhu afdalu minhu. Setiap orang tua itu selalu punya cita-cita anaknya lebih baik dari dirinya. Itu sudah pasti ya. Nanti kalian sudah punya anak akan merasakan. Setiap orang tua itu pasti punya harapan anaknya lebih baik daripada orang tuanya, anaknya nasibnya lebih enak daripada orang tuanya ya. Itu itu harapan semua orang tua kepada anak gitu. Wa ma hamalahu ala iqabika illa dhannuhu bitaqsirika. Bahwa kemudian orang tua sampai memukul kamu itu karena orang tua merasa kamu belum bekerja keras. Semua untuk kebaikanmu. Itu. Wa rughbatuhu fi an takuna mujtahidan wa mutafawwiqan. Orang tua ini ingin supaya kamu itu kerja keras dan berprestasi. Fajtahid ya bunayya fi durusika wa tahsilika hatta tanalal mukafa'ata. Karena itu wahai anak ya, kamu harus bekerja keras dalam belajar sehingga berhasil. Itu satu sisi ya untuk anak. Sementara bapaknya dinasehati begini, wa nasihatun ila kulil aba. Dan ini nasihat kepada setiap orang tua. Alaikum birrifqi bil atfal. Seyogianya, sebaiknya kalian para orang tua itu harus lembut kepada anak. Wal hikmatu fi tarbiyatihim, dan bijaksana dalam mendidik anak. Kenapa? Fahum hibbatullahi lana. Karena anak-anak itu adalah pemberian Allah kepada kita. Fakunu rahama abihim. Karena itu kasih sayanglah kepada mereka. Itu adalah amanah dari Allah yang harus kita sayangi. Kama kana Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rahiman bihim. Sebagaimana Nabi Muhammad itu adalah sosok yang penyayang. Sebagaimana Anas bin Malik bilang, "Ma ra'aitu ahadan arhama bil ayali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pembantunya Nabi namanya Anas bin Malik bilang bahwa saya nggak pernah melihat seseorang yang lebih kasih sayangnya kepada keluarga lebih besar daripada Rasulullah. Rasulullah itu sudah makhluk yang paling sayang kepada keluarganya. Dan wama doraba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiflan. Rasulullah ini tidak pernah memukul anak-anak. Itu. Karena itu wal aula an nataqarraba ma'ahum. Sebaiknya kita sebagai orang tua itu melakukan pendekatan kepada mereka, menjadikan mereka sebagai teman, mendengar keluhan mereka itu dan menanamkan arti daripada ketaatan dan tanggung jawab itu. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu Allah lahum dauman bitaufiqi wassalahi wal hidayati. Selalu kita sebagai orang tua harus selalu mendoakan anak agar mendapatkan taufik, kebaikan dan juga hidayah. Ya, itu. Nah, ini sebenarnya guru juga demikian ya. Guru itu pasti akan senantiasa mengharapkan kebaikan kepada muridnya. Pendidikan itu kadang keras, tetapi tujuannya adalah atau tujuan yang ingin dicapai itu adalah kebaikan. Ya, begitu. Baik, yang terakhir. Fi baladi yaqtulu ba'dun nasi akharina wa yaquluna nujahidu min ajli daulatil islamiyati. Hal amaranallahu bidzalika fi'lan. Di negara saya, di daerah saya, ada sekelompok orang yang membunuh orang lain dengan mengatakan bahwa kita sedang berjihad untuk mendirikan negara Islam. Apakah benar Allah itu memerintahkan itu? Memerintahkan perang untuk mewujudkan negara Islam? Jawaban Syekhul Azhar ya, seorang ulama besar ini di Mesir, beliau mengatakan fahaula'i fi'atun minal muslimina asotillah. Orang-orang yang memberontak anti terhadap negara.
Kalau di Mesir itu dulu ada yang namanya Ikhwanul Muslimin. Ada kelompok Jama'atut Takfir wal Hijrah. Ada kelompok, wah semacam-macam ya. Di Indonesia ada HTI, ya, ada ya pokoknya yang anti terhadap negara. Itu adalah orang-orang yang maksiat kepada Allah. Mereka sedang maksiat kepada Allah. Wadallat an sabilihil qawim. Ya, teroris-teroris itu ya semuanya maksiat kepada Allah. Itu semua dosa. Cuma mereka nggak sadar itu. Bunuh orang, ngelawan negara itu adalah satu kemaksiatan. Karena Islam memerintahkan taat kepada pemerintah ulil amri. Ya. Sehingga ketika ada orang anti terhadap negara, mengkafirkan negara, apalagi sampai memerangi negara, maka mereka sedang maksiat kepada Allah. Maka mereka hakikatnya berbuat maksiat kepada Allah. Ya fi'atun minal muslimin asotillah. Mereka kelompok yang bermaksiat kepada Allah. Wadallat an sabilihil qawim. Dan tersesat dari jalan Allah yang lurus. Bahkan mereka fastabahu al-qatla wa dima'a bighairi haqqin. Bahkan mereka ini menghalalkan pembunuhan, menghalalkan darah. Itu. Alamana dinuna anna qatlan nafsi bighairi haqqin maksiatun kabiratun. Agama kita mengajarkan bahwa yang namanya membunuh manusia itu adalah maksiat yang besar, dosa yang sangat besar. Itu. Dan diancam oleh Allah siapapun yang membunuh, menghalalkan darah orang, ya, maka diancam oleh Allah dengan laknat, dengan siksa dan masuk neraka. Dalam Al-Quran dikatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Membunuh manusia, menghilangkan nyawa manusia itu adalah dosa yang sangat-sangat besar, ya. Bahkan Allah di dalam Al-Quran mengancam mereka akan mendapatkan neraka jahanam selama-lamanya. Gitu. Dan Allah benci dan melaknat orang-orang tersebut. Ya, Masya Allah, dosanya teroris ini luar biasa. Bunuh orang, menghalalkan darah orang, itu sudah langsung jalan tol ke neraka. Ya, mereka mengira sedang berjihad. Makanya di dalam ayat lain, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling merugi itu ya orang-orang teroris-teroris, orang-orang radikal ini, orang-orang khawarij. Karena mereka mengira sedang berbuat baik, padahal ya apa namanya? Alladzina dhalla sa'yuhum. Mereka ini orang-orang tersesat. Tapi wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira sedang berbuat kebaikan. Padahal membunuh orang, membuat kekacauan, menciptakan konflik itu adalah dosa yang sangat besar, jalan tol menuju neraka. Makanya kalau ada orang bunuh diri apalagi ya, itu sudah langsung masuk neraka jahanam, ya. Bukan syahid sama sekali, itu bukan syahid. Al-qatlu ya bunaya jarimatun azimatun fi kulli syara'i wal adyan. Membunuh itu, pembunuhan itu adalah dosa besar di semua agama, di semua syariat, di semua ajaran. Itu dosa, itu adalah satu dosa yang sangat besar. Ada ayatnya yang sangat populer, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Membunuh satu nyawa itu sama artinya dengan membunuh seluruh manusia, dan menghidupkan, menjaga kehidupan satu nyawa itu uh, sama dengan menjaga kehidupan seluruh manusia. Amma haula ilmukhribuna fahum ma'juruna wa sani'atun li'a'da'i watanin al-habib. Kelompok radikal, kelompok teror itu sebetulnya bahwa selain mereka akan mendapatkan balasan dari Allah, balasan yang buruk, itu mereka ini seringkali adalah alat bagi musuh-musuh negara kita. Itu. Dan maksudnya di sini ditulis Mesir ya. Li'a'da'i watanin al-habib Misr. Wasairo biladil muslimin dan musuh negara-negara Islam dimanapun ya. Karena yang begini ini penyakit kanker
radikal teror tuh di mana-mana, di negara-negara lain juga ada. Ini eh, mereka menjadi alat musuh. Seperti misalnya HTI. HTI ini alatnya Inggris untuk memecah belah orang Islam. Sampai sekarang makanya pusatnya HTI internasional itu di London. Tidak ada negara mayoritas Muslim yang terima HTI. Misalnya. Dan seterusnya. Teroris-teroris ini seperti ISIS, ya. Al-Qaeda, ISIS, ya. ISIS itu ya apa namanya ternaknya Israel. Gitu. Al-Qaeda ini ternaknya Amerika. Gitu. Ya, begitu. Innama taqumu bihi hadhil jama'at min qatlin wa safkin lid-dima'i laisa jihadan fi sabilillahi kama yaqulun. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tadi itu membunuh, memukuli orang, menyiksa dan seterusnya itu bukan jihad, bukan jihad fi sabilillah. Walakinnahu jihadun fi sabili syaiton. Tapi teroris-teroris itu jihad mereka itu sebetulnya di jalan setan. Setan itu menyukai pembunuhan, ya. Dan teroris itu membunuhin orang itu berada di jalannya setan. Sama kayak sekarang lah, yang ngaku-ngaku jihad di Suriah setelah menang ada namanya Hayat Tahrir Syam, cabangnya Al-Qaeda. Dulu katanya jihad, tapi setelah jadi presiden, apa namanya, dulu bilang mereka jihad. Jihadnya ngebomi masjid, bunuh ulama, tapi nggak pernah perang lawan Israel. Pada saat menang akhirnya seperti sekarang di Suriah, afiliasinya Al-Qaeda menang. Ya. Ternyata yang pertama kali dirangkul, rangkulan mereka pertama kali adalah dengan Amerika, ya, dengan Israel, begitu. Jadi apa namanya? eh, ini yang disebut bukan jihad fisabilillah, tetapi jihad di jalan Israel. Wasyahwati sultan, kadang-kadang ya nafsu kekuasaan sebetulnya. Wa khidmatu a'da'il waton, dan melayani atau berbuat perbuatan yang menguntungkan musuh. Tuh. Seperti sekarang di banyak negara Muslim, konflik, perang, saudara, dan seterusnya. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah musuh-musuh dari musuh-musuh negara, ya, yaitu Israel. Gitu. Karena li'anna, sementara kalau jihad itu, jihad fisabilillah itu apa? Inna masyuri'a liraddi zulmi, yaitu untuk apa namanya? Menolak kezaliman. Jadi perang ini pada dasarnya dilarang. Bunuh orang itu adalah larangan. Nah, kalau jihad bagaimana? Jihad itu adalah untuk melawan kezaliman. Kemudian wadifa anil nafas, membela diri. Wa iqamatil adli. Makanya kalau yang contoh yang jihad yang mana? Yang dilakukan di orang-orang Palestina dalam mempertahankan tanah airnya melawan Israel, itu jihad yang benar. Tuh. Kalau pekerjaan membuat perang di negara-negara yang damai, itu namanya teror, bukan jihad. Ya, gitu. Seterusnya. Al jihadu lahu dhawabitun wa ahkamun la budda min mura'atiha. Jihad itu ada ketentuan-ketentuannya yang harus dijaga. Salah satu ketentuan jihad itu adalah ayakuna ma'al hakimi wa bi'idnihi. Harus di bawah komando pemerintah. Nggak bisa sekelompok orang kemudian mendeklar jihad. Jihad perang, ya. Wa ayakuna bihadafin masyru'in. Dan juga harus tujuannya harus tujuan yang direstui oleh syariat. Sasarannya juga jelas. Bukan seperti yang dilakukan oleh teroris, ya, di mana-mana di kerumunan nusukin orang, kemudian di apa namanya di restoran ngebom dan seterusnya. Ini jelas melanggar. Dia nggak lihat korbannya siapa. Falladzi yarfa'u silah min nafsihi aw ma'a jama'atin tad'il intisab lil Islam wa yaqumuna bi qatlin nasi wa yarawi'unahum bi da'wal jihad fa hadza khata'un bayyinun. Ya, jadi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teror itu ya kesesatan yang nyata, yang lam ya'mur bihil Islam wala yardahu, tidak diperintahkan oleh Islam, dan Islam tidak rela dengan perbuatan-perbuatan tersebut, ya, begitu. Jadi uh, lalu kemudian wajibut tasaddi lihaula'i wa daf'i syarrihim, dan melawan gerakan mereka itu adalah
hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Di apa namanya? Balasan bagi orang-orang yang menimbulkan kekacauan di muka bumi itu adalah diperangi. Diperangi, disalib, dipotong tangan dan kakinya dan seterusnya lah. Ini ada intinya ya diperangi. Jadi orang-orang yang buhot melawan negara. Dulu ayat ini pernah dikutip oleh Menteri Agama zaman Menteri Agamanya seorang ulama yaitu Profesor Said Agil Munawar. Ketika Said Agil Munawar Menteri Agama itu ditanya tentang orang-orang yang memberontak GAM waktu itu di Aceh, itu beliau mengutip ayat ini. Kalau dia orang Aceh ini separatis, memberontak, Papua memberontak, hukumannya ya diperangi. Gitu. Memerangi teroris, memerangi separatis itu hukumnya wajib. Gitu. Ya bunaya, lam ya'murillahu ta'ala bihadzal qatl ladzi tumarisuhu hadhil jama'at. Allah sendiri tidak pernah memerintahkan perang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Wallahu la ya'muru illa bil khair. Allah itu tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Kalau teror dan seterusnya yang tadi itu sama sekali itu bukan perintahnya Allah. Sikap yang ekstrim itu bukan perintahnya Allah. Wa minal adli an syara'allahu ta'ala lil insan an yudafi'a an nafsihi. Beda lagi kalau membela diri wa an yahmiha minal mu'tadin ya seperti di Palestina lah. Paling gampang contohnya hari ini orang melakukan bela diri itu ya di Palestina dia mempertahankan tanah airnya terhadap penjajah Israel. Ya itu apa namanya? Itu jihad yang benar itu. Wa hadza masamahul Islam bil jihad. Ya itu jihad yang benar begitu. Wa huwa qaimun 'ala difa' membela diri wal himayati melindungi diri la alal i'tida bukan untuk menyerang orang itu bukan untuk menyerang orang biduni sababin tanpa sabab seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teror tadi itu ada orang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba lagi ngumpul di kafe dibom ada orang lagi sholat di masjid ditusuk udah nah, jadi itu sama sekali bukan jihad itu dosa besar wal islam wa annal islama bariun min ayyi unfin aw takhribin aw tarwi'in dan bahwa Islam itu tidak terlibat sama sekali dengan agenda-agenda kekerasan dan kerusakan semacam itu. Gitu. Wa hadza amrun lil muslimina bid-difa'i an anfusihim diddal ladzina yuqatilunhum summa yasyaritu alaihim alla ya'tadu. Dalam ayat Allah mengatakan waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah orang yang memerangi kalian. Artinya itu adalah bentuk membela diri. Perangi orang yang memerangi. Bukan memerangi orang yang tidak memerangi. Dan ada berikutnya yaitu wala ta'tadu, jangan melewati batas, jangan melampaui batas. Fahadhihi hiya ta'alimul islami samhat. Ya, demikianlah ketentuan tuntunan Islam yang sangat baik gitu ya. Baik, itu saja teman-teman untuk malam hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan atau tanggapan silahkan kalau ada. Apakah malaikat ikut dimusnahkan di hari kiamat bersama makhluk Allah yang lain? Eh, terus apalagi nih? Bagaimana ayat-ayat agama? Kalau malaikat itu di akhirat kan macam-macam malaikat ini. Di hari kiamat mereka masih tetap kan ada yang bertugas ya. Eh, ada seperti malaikat Ridwan, ya itu malaikat yang menjaga surga. Ada malaikat Malik yang menjaga neraka itu. Eh, ya artinya malaikat juga bisa mengalami kematian, tetapi mereka juga masih apa namanya bertugas tuh seperti itu ya.
Jadi pada dasarnya pada hari kiamat semua juga akan meninggal. Ya. Pada hari kiamat nanti semua akan meninggal. Dan yang meninggal terakhir adalah malaikat yang meniup trompet. Tuh. Lalu kemudian bukan apakah malaikat ikut dimusnahkan di hari kiamat? Ya bukan dimusnahkan tetapi ikut meninggal pada saat kiamat itu sudah ditetapkan. Sebenarnya yang meninggal terakhir itu adalah yang meniup trompet tadi itu. Bagaimana ayat agama berbicara tentang kesetaraan ras, warna kulit? Kan tadi itu sudah dijawab di Al-Hujurat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Islam itu mengajarkan adanya kesetaraan. Itu sudah jelas ketika Nabi menyampaikan khutbah wada. Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas orang non-Arab dan tidak ada kemuliaan bagi orang non-Arab atas orang Arab illa bittaqwa. Ya. Jadi intinya soal kesetaraan ini sudah selesai dalam Islam. Nggak ada perbedaan apapun. Jadi kalau ada yang mengusung sistem kasta hari ini, maka itu menyalahi ajaran Islam. Mengatakan bahwa orang bisa masuk surga berdasarkan keturunan, mengaku keturunan Nabi. Saya pasti masuk surga. Gak usah ibadah, saya pasti masuk surga. Itu sesat. Dan mengaku dan yang mengatakan apa itu? Seorang keturunan Nabi yang minum khamr zina lebih mulia dari 40 ulama itu juga sesat. Ya kita apa namanya kembali kepada tuntunan Islam bahwa Islam itu mengajarkan kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk bertakwa. Itu. Dulu Islam ini bisa diterima di Indonesia di tengah masyarakat yang Hindu karena Islam mengajarkan kesetaraan. Sehingga orang-orang Hindu yang didiskriminasi karena kastanya rendah. Dulu orang Hindu punya sistem kasta. Karena itu dan itu membuat orang tidak nyaman dengan sistem kasta ini. Karena itu ketika Islam datang dan kemudian menghapus kasta, orang dengan mudah menerima Islam. Jangan sekali-kali kita yang sudah Islam hari ini kemudian ingin menumbuhkan kembali sistem kasta yang dulu ditolak oleh orang-orang Hindu itu yang menjadikan orang Hindu itu muak. Jangan sampai sekarang sudah Islam malah dibuat lari karena adanya sistem kasta. Ya, selesailah. Jadi kita ini sekarang nggak usah eh, apa namanya terlalu berlebihan dalam masalah hal ini. Ya. Sekarang ini timbul konflik di mana-mana yang bela Habib sama yang anti Habib. Ya. Sama-sama melewati batas. Ya, tuh. Yang benar ya kembali ke tuntunan Islam, ya. Kembali ke tuntunan agama, ya. Bahwa kemuliaan itu ya dengan takwa, bukan hanya mentang-mentang ngaku keturunan, padahal belum jelas keturunannya siapa kan nggak jelas. Itu suatu hal yang sifatnya zoni. Siapa yang menjamin orang yang ngaku keturunan Nabi itu benar keturunan Nabi? Itu sudah kadung sombong, ternyata ya, kalaupun keturunan Nabi pun nggak boleh, hukumnya maksiat tetap dosa, ya, nggak maksum dan nggak bukan bukan berarti boleh melakukan segala sesuatu. Bagaimana diskriminasi rasial terhadap orang kulit hitam di masa lalu dan bagaimana bentuknya hari ini? Diskriminasi rasial yang dicontohkan di sini Nelson Mandela, Malcolm Martin Luther itu kan diskriminasi yang terjadi di Eropa, ya, diskriminasi yang terjadi di Eropa pada pada masa kolonial gitu, pada masa kolonial. Orang-orang Amerika itu kan punya apa namanya? Kalau di Afrika Selatan tuh terkenalnya dengan politik apartheid, ya, apartheid. Menjadikan orang-orang kulit hitam ini sebagai warga kelas bawah. Itu. Ya itu juga ditentang, ya. Pada dasarnya Islam menolak perbedaan rasial yang semacam itu. Ya dulu ya banyak lah kalau pembedaannya lah, ya. Misalnya dalam hal tempat tinggal dibedakan,
Kemudian sekolahnya orang kulit putih dan kulit hitam dibedakan. Orang kulit hitam tidak boleh naik mobil yang sama dengan orang kulit putih dan seterusnya. Orang hitam dijadikan budak, orang kulit putih majikannya. Ya itu dulu dalam dalam sejarah di Eropa ya terutama dan di Amerika itu pernah terjadi hal semacam itu. Dan sebenarnya sampai sekarang ini ada orang-orang Barat yang sangat rasis ya. Contoh salah satu contoh kelompoknya itu yang disebut dengan white supremacy yang meyakini bahwa orang kulit putih itu jauh lebih unggul daripada orang-orang di luar kulit putih. Orang-orang di Amerika, di Eropa yang sangat rasis kepada orang kulit hitam, kepada orang-orang Asia yang kulitnya berwarna seperti kita, ya, itu mereka sangat rasis. Masih ada sampai hari ini. Dan tentu itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Karena Islam mengajarkan kesetaraan, orang tidak dinilai dari kemuliaan, orang tidak dinilai dari warna kulitnya, dari bentuk tubuhnya, tetapi dari ketakwaannya. Itu saja saya kira mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi